Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa muslimun. Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat setempat, wabil khusus kasepuhan di Kampung Priuk, Abah Haji Murtado beserta rombongan, kakanda tercinta Ustadz Humaidi, Al-Ustadz Mahmud, Al-Ustadz Damanhuri, Al-Ustadz Sayuti, Al-Ustadz Mastur dari Nagrak beserta rombongan dari Ceger, dari Kampung Rawaberem, terutama masyarakat Gang Balong, wabil khususil khusus para wali santri di Pondok Pesantren Darul Abrar, juga anak-anak Abi yang hadir pada malam yang berbahagia ini, di malam Sayyidul Ayyam, di malam ketujuh kita ditinggalkan bersama oleh orang tua tercinta, Ibunda Ummina Hajah Ulfah binti Haji Abdul Mannan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam ini, almarhumah di alam kuburnya diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Diterima amal ibadahnya. Amin. Dilapangkan kuburnya. Amin. Dan ditempatkan yang layak di sisinya. Raudhatan min riyadil jinan, dijadikan makbarahnya sebagai taman-taman surganya. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, bicara tentang kematian berarti bicara tentang dua. Apa itu yang dua? Yang pertama tadzkirul mayyit, dan yang kedua adalah tadzkirul maut. Abi sering sampaikan ketika banyak yang undang tentang kematian. Apa itu tadzkirul mayyit? Ingat kepada yang mati. Apa itu tadzkirul maut? Ingat kita juga bakal mati. Ingatlah kepada almarhumah, ingatlah kebaikan-kebaikannya, malah sampai wafatnya Allah perkenankan almarhumah wafat di Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan sesuai dengan sabda baginda Nabi, man mata fi yaumil jumu'ah dakhalal jannah. Amin. Amin.
Mudah-mudahan ibunda tercinta, nenenda kalian semua wahai santri, Allah berikan makbarahnya tidak lain adalah makbarah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ibu dan bapak, saya masih ingat dengan Umi ketika masih ini tanah kosong. Tahun 2013 saya beli ini 6.500 meter. Selesai 2013 Oktober, nyicil dari 2013 Maret. Ketika itu saya punya tanah dekat pondok pesantren Sighoyatur Rahmah. Mang Adul, Kiai Abdul Hayat berdekatan dengan beliau. Ketika itu ingin rasanya punya pesantren, punya jariah, tapi susah untuk masuk mobil. Akhirnya alhamdulillah di Gang Balong ini yang harusnya menjadi Palem 9, perumahan Palem 9, ditukerlah perumahan Palem 9 yang sekarang dekat Indomart itu menjadi perumahan, dan ini adalah menjadi pesantren. 2013 Maret tepatnya bulan Mulut sampai 2013 Oktober nyicil 500 juta, setengah miliar dari hasil dakwah di Mulut. Maret dapat 30 juta setor ke bos RCM. April dapat 40 juta setor ke bos RCM, sampai ke habis lebaran lunas. Setelah lunas dikasih reward, ini tanah sawah, ini tanah balong, ditutup oleh tanah merah oleh beliau dengan 150 truk tanpa bayar, dan setelah beres AJB-nya pun tanpa ada, tidak lain adalah bayar pajak pembeli. Alhamdulillah. 2014 selesai, saya kasih ke orang tua tercinta, Ummina, Abah, ini AJB 5, akte jual beli, mangga Abah lamun hayang nempok. Umi kalau pengen ngeliat yuk tanah pesantren. Maka ketika itu dibawalah ke sini 2014. Ketika dibawa 2014, dari lisan ibunda tercinta mengucapkan, Ceng Haji Umi mah hayang dimakamkeun di dieu. Subhanallah. Umi mah pengen dimakamin di sini. Maka itu dicatat oleh malakal raqib, dicatat oleh malaikat pencatat amal kebaikan. 7 tahun sudah berlalu, di 2021 dibuktikan oleh Allah wafat beliau dimakamkan di samping rumah, di depan Masjid Darul Abror, di pondok pesantren Darul Abror. Sampai detik ini Umi pengen diajiin dari jam 6 maghrib sampai jam 6 subuh. Pengurus yang mengaji 1 jam, dari jam 6 subuh sampai jam 6 maghrib. Para santri yang membaca Al-Quran setengah jam, 24 para santri, 12 para pengurus, 36 yang baca Quran para santri. Ternyata doanya dikabul. Umi dulu tukang ngajarin santri ngaji, dan wafatnya diajiin para santri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau kita bicara tentang kematian, maka kita harus ingat yang dua. Apa itu yang kedua? Tadzkirul maut. Kita pun bakal mati. Maka kalau kita pengen mempersiapkan itu,
Allah memberikan keterangan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam bimuradih. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa, dan janganlah kamu mati kecuali wa antum muslimun, kamu dalam keadaan muslim, mati kamu dalam keadaan mukmin, mati kamu dalam keadaan Islam, mati kamu dalam keadaan iman. Amin. Amin. Ya Rabbal. Mengapa kita harus wafat dalam keadaan iman? Syekh Asy-Syarqawi, imam besar di Kairo Al-Azhar Mesir, mengatakan orang yang dicabut nyawa itu ada 3. Yang pertama, yang dicabut nyawa orang kafir itu bagaikan disesel-sesel oleh pisau yang tajam plus dikasih jeruk nipis. Yang kedua, orang yang muslim tapi kagak iman, disesel-sesel, dicabut nyawanya bagaikan kita menyesel daging kambing kalau kurban, tapi nggak dikasih jeruk nipis. Tapi orang yang beriman, hadirin, disesel-sesel maka pisau yang tajam, kayak kita mau menyesel-nyesel daging kurban. Ketika itu disesel-sesel oleh malakal maut. Tapi orang yang beriman mah sebelum disesel-sesel disuntik bius dulu. Maka ketika disuntik bius mah orang yang beriman mah tidak terasa sakitnya. Mudah-mudahan almarhumah menggapai husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Malah ditambahin dari kitab Tanbihul Ghafilin, dikuatkan dari kitab Durratun Nasihin. Berbahagialah orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman ketika dicabut nyawa oleh Allah lewat malakal maut akan diberikan kemudahan sesuai sabda baginda Nabi, idza aradallahu ta'ala, ketika bermaksud Allah subhanahu wa ta'ala, qabida ruhal mu'min, mencabut nyawa orang yang beriman, yaji'u malakal maut, Allah datangkan malaikat Ijrail pencabut nyawa. Liyaqbidha ruhah, bertujuan untuk mencabut nyawa orang yang beriman. Maka datanglah malakal maut min kibalil fami, mencabut nyawa orang yang beriman. Yang pertama, malakal maut datang lewat arah mulut. Malah ada keterangan, Abah, malakal maut itu 70 kali setiap hari menatap manusia. Hitung-hitungan sehari semalam berarti 21 menit kali natap kita. Itu malakal maut.
masuk lewat arah mulut, maka mulut yang beriman berkata, la sabila laka min hadhil jihah, hei malakal maut, engkau tidak bisa masuk lewat arah kami. Kenapa aku nggak bisa masuk lewat arah engkau? Jawab mulut yang beriman, fa innahu qad zikru rabbi, karena aku sesungguhnya dipakai untuk berzikir kepada Tuhanku. Setiap aku hidup di dunia, lisanku basah untuk membaca Al-Quran. Setiap aku hidup di dunia, lisanku basah untuk mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Setiap hidup di dunia, lisanku basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Malakal maut nggak jadi nyabut nyawa hadirin, maka pulanglah malakal maut, summa yarji'u ila rabbih, menghadap kepada Allah dengan berkata qala kada wa kada, ya Rabb, engkau perintahkan aku untuk mencabut nyawa orang yang beriman lewat arah mulut, tapi nyawa yang beriman tersebut selalu zikir kepadamu, basah lidahnya dalam Al-Quran, basah lidahnya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kaifa akbit ruhah, wahai Allah, atau bagaimana aku mencabut nyawanya? Allah berfirman, ikbit min jihatin ukhra, cabutlah nyawanya lewat anggota tubuh yang lain. Maka datang kembali malakal maut setelah tidak diterima lewat arah mulut, datanglah ke tempat anggota tubuh maksiat yang kedua. Wa yaji'u malakal maut min kibalil yadi, datanglah ke arah kedua tangan orang yang beriman. Pas mau masuk lewat arah kedua tangan yang beriman, maka kedua tangan tersebut berkata, fayaqulu kal awal, seperti apa yang dikatakan oleh Muhammad, la sabila laka min hadhil jihah, hei malakal maut, engkau pun tidak bisa masuk lewat arah kami. Kenapa aku nggak bisa masuk lewat arah engkau? Jawab kedua tangan yang beriman, fa innahu yakhrujus shadaqah wa yansahur ra'sal yatim, karena aku sudah dipakai untuk mengeluarkan sedekah, bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Aku pun suka dipakai untuk menyantuni anak-anak yatim, mengusap rambut anak-anak yatim. Aku dalam kehidupan di dunia selalu bersedekah. Ada anak yatim paling depan, ada fuqara wal masakin tidak pernah ketinggalan, ada pembangunan masjid dan pesantren, dia selalu kontribusikan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Seorang ruh yang beriman ini, seorang manusia yang beriman ini tidak bakhil, bakhil bin pelit bin medit cap jahe keget neng kene tar mere gehese. Subhan. Ingat ibu dan bapak, Umi itu saya ceritakan ke santri, mudah-mudahan selain suka baca Quran dan ngajar ngaji, itu kalau datang ke sini nggak pernah lepas bawa uang.
Malah tadi pun Abah di malam ke-7 beliau ngomong 18 juta buat ngecor. Alhamdulillah. Sebelum wafat pas peletakan masjid Umi ngasih 10. Itu kalau ada anak-anak santri yang angkatan pertama, subhanallah, tangannya begitu ringan. Mudah-mudahan husnul khotimah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya robbal. Yang kedua, yang ketiga, ketika malakal maut tidak bisa masuk lewat arah mulut, maka tidak bisa masuk pula lewat arah tangan, maka datanglah malakal maut ke arah kedua kaki. Wa yaji'u malakal maut min kibalir rijli, pas masuk lewat arah kedua kaki, ternyata kaki yang beriman pun ngomong seperti apa yang dikatakan mulut. La sabila laka min hadhil jihah, wahai malakal maut, engkau pun tidak bisa masuk lewat arah kami. Kenapa aku nggak bisa masuk lewat arah engkau? Fa innahu qad masyabe ilal jamaah wa majalisil ilmi, karena aku sudah dipakai untuk berjalan menuju masjid-masjid dan musala dengan berjamaah, dan aku sudah dipakai untuk hadir ke majelis-majelis ilmu seperti pada malam ini. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ibu dan bapak, para santri jamaah Pondok Pesantren Darul Abror, di malam tahlil yang ke-7, Umi kakinya sakit karena awalnya adalah ketika baca Quran ada tikus loncat. Ketika itu berobat sembuh karena ada kegiatan 6 majelis. Gak pernah lepas tuh jalan. Pas Covid berhenti. Total tuh di kota Tangerang majelis berhenti. Akhirnya tidak ada kegiatan, maka urat sarafnya pun yang kejepit ini kumat. Disitulah sakit yang mengawali untuk wafatnya Umi. Dari urat saraf kejepit sampai tangan kanannya, sampai ke kepalanya, akhirnya tadinya bisa duduk, maka tidak bisa duduk berbaring. Saya dan kakak-kakak tercinta kumpul semua. Saya minta tolong ke Kakanda Ustadz Humaydi, kebetulan istri beliau perawat. Abah nggak ngasih untuk ke rumah sakit, kalau perlu dirawat di rumah. Karena saat ini sedang pandemi, banyak hal yang tidak diinginkan kalau sudah masuk rumah sakit. Akhirnya seumur-umur 75 tahun, nenek kalian, ibunda tercinta Abi ini gak pernah dirawat. Maka ketika dehidrasi, kekurangan air, didatangkanlah Kakanda Teh Ija, dibawakan infusan. Di hari Rabu, karena sudah begitu panas, subhanallah, hari Kamisnya dibawakan oksigen. Kami rembukan apakah perlu dibawa ini ke Sari Asi atau rumah sakit umum. Akhirnya rapat, semua keluarga
diputuskan untuk tetap di rumah. Yang penting semuanya kumpul. Malam Jumat saya dengan wali santri ceramah ke Priok Jaya. Umi masih dalam keadaan panas. Tapi di Jumat pagi setelah sholat subuh 5:30 matanya melek mengucurkan air mata. Ketika itu jam 6 tepat, Abi dan kakak-kakak Abi itu semuanya mentalkinkan. Semuanya membaca surah Yasin. Santri pun hampir di stop belajar. Semua baca Yasin di pondok. Maka jam 6 mulailah kaki beliau dingin. Naiklah ke arah tangan. Tangan Umi pun dingin. Naiklah ke arah telinga. Telinganya pun mulai mendingin. Maka pantas di hadis berikutnya ketika orang yang beriman gak bisa masuk lewat arah kaki, masuklah ke arah telinga. Wa yaji'u ilal udhunain. Malakal maut masuk lewat arah kedua telinga santri. Tapi kalau kedua telinganya iman pun ditolak oleh kedua telinga tersebut dengan ucapan yang sama, la sabila laka min hadhil jihah. Hei malakal maut, engkau pun tidak bisa masuk lewat arah kami. Kenapa aku nggak bisa masuk lewat arah engkau? Fa innahu qad sami'a bi al-Qur'ana wa dzikra. Karena aku dalam kehidupan di dunia selalu mendengar ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu. Maka setelah dingin telinga, masuklah ke arah yang keempat, masuklah ke arah yang kelima. Gak bisa lewat arah mulut, tidak bisa lewat arah tangan, tidak bisa lewat arah kaki, tidak bisa lewat arah telinga. Maka masuklah lewat arah mata. Wa yajibu ilal aini. Datanglah si pencabut nyawa lewat arah kedua mata. Pas mau masuk mata pun ngomong seperti apa yang dikatakan mulut. Fayaqulu kal awal la sabila laka min hadhil jihah. Hei malakal maut, engkau pun tidak bisa masuk lewat arah kami. Kenapa aku gak bisa masuk lewat arah engkau? Fa innahu qad nadhara bi al-masahifi wal kutub. Karena aku selalu dipakai ketika dalam hidupku untuk melihat mushaf-mushaf, lembaran-lembaran agama, Yasin, Tabarak, Waqi'ah, Ar-Rahman, wal kutub. Dan aku pun selalu dipakai untuk melihat kitab-kitab yang diajarkan oleh para kiai, yang diajarkan oleh para asatidz, yang diajarkan oleh para ulama. Nahwu sharaf, ambil jurumiyah, imriti, mulhad, alfiyah. Sharaf masuknya tidak lain amsatut tasrifiyah, matan bina, kailani, i'lal. Fiqih, safinatun najah, riyadul badi'ah, fatul qarid, fatul mu'in, fatul wahab. Sampai ke yang namanya akhlak, akhlakul banin, akhlakul banat awal. Sampai keempat, masuklah ke ta'lim muta'lim. Mata gak pernah dipakai untuk zina. Maka pas masuk ke arah mata, Umi tercinta nangis yang kedua kali. Pas masuk ke arah mata, nangisnya antara yang kanan dan yang kiri. Maka setelah itu hadirin, malakal maut pulang kembali kepada Allah. Fayarji'u ay fayunsarifu ilallah.
Pas balik kepada Allah yang kedua, malakal maut lapor, ya Rabb, ghalabatni a'dha'il abdi bil hujjah. Wahai Allah, aku telah kalah debat hujah dengan anggota tubuh yang beriman, ya Rabb. Aku masuk lewat arah mulut yang beriman selalu berzikir. Aku masuk lewat arah tangan yang beriman selalu bersedekah. Aku masuk lewat arah kaki yang beriman selalu hadir dalam pengajian. Aku masuk lewat arah telinga yang beriman selalu mendengar kebaikan. Aku masuk lewat arah mata yang beriman nggak pernah zina. Kaifa akbit ruhah, wahai Allah, atau bagaimana aku mencabut nyawanya? Maka Allah berfirman, uktub, catatlah, ismi, namaku, cek Gusti Allah. Di mana wahai Rabb? Ala kafika, di telapak tanganmu wahai Israil. Maka dicatatlah lafzul jalalah Allah yang namanya talqin. La ilaha perlihatkanlah ke nyawa orang yang beriman tersebut. Maka dibawalah lafzul jalalah Allah. Ketika itu sudah ada di telapak tangan malakal maut, maka fatarahu, diperlihatkan, maka melihatlah. Fatuhibbuhu, maka demen. Fatuhibbuhu, maka bogoh. Fatuhibbuhu, maka cinta. Maka ketika itu cinta tumbuh, suka tumbuh, resep tumbuh, bogoh tumbuh, karena setiap hidupnya mengharap hanya karena Allah. Ketika berzikir, ketika baca Quran hanya karena Allah, ketika sedekah hanya karena Allah, ketika ngaji kakinya hanya karena Allah, ketika mendengar tausiah hanya karena Allah, ketika melihat ayat-ayat Al-Quran hanya karena Allah. Maka ketika itu pun fatahrijo minal fami, Allah keluarkan, malakal maut keluarkan lewat lafzul jalla Allah. Maka keluarlah itu nyawa orang yang beriman minal fami, dari arah mulut, tanpa harus dicabut. Maka keluarlah lendir di mulutku. Ini habis nyaksiin santri. Tanya Umi istri Abi di belakang. Ketika lafzul jalalah berkumandang di kanan dan kiri, disaksikan oleh anak dan cucu, la ilaha illallah, maka ngucaplah itu nenek kalian dengan ucapan talqin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keluarlah itu lendir, keluarlah itu air liur dari mulut almarhumah Ummina Hajjah Ulfa. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih para ulama, terima kasih para kiai, terima kasih para guru, saudara-saudara Abi yang hadir, termasuk para wali santri dan masyarakat sekitar yang sudah istiqomah hadir dari malam pertama sampai malam ke-7. Insya Allah hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Bapak dan Ibu, juga para santri yang ada pada malam ini. Kebenaran hanya datang dari Allah semata, kehilafan hanya milik pribadi Al-Fakir Haji Badrul Khatim Hanafi. Kesimpulan akhir tausiah pada malam ini, ketika kita bicara kematian, maka kita harus ingat yang dua. Apa itu yang dua? Yang pertama, tadzkirul mayit, ingatlah kepada yang mati. Dan yang kedua, tadzkirul maut, ingatlah kita pun bakal mati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.